beda kampung atau gimana, bisa diceritakan Mas Mur? Ya, waktu itu kan bisa dibilang daerah Bundong itu paling parah sebantul ya, se-Jogja mungkin. Karena korbannya mencapai ribuan dan banyak sekali korban meninggal langsung saat kejadian gempa 2006 itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Datar Media berada di lokasi monumen gempa yang berada di Desa Sri Hardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir di tengah-tengah kita, di antara kita sesama teman YouTuber. Nah, mungkin selama ini sahabat Datar Media ada yang mengikuti channel Murmeniko. Nah, ini beliau ini adalah Mas Muryanto. halo. Jadi untuk sahabat Datar Media yang ingin mengikuti keindahan pantai selatan Yogyakarta ini ataupun serunya permainan naga-naga terbang, bisa simak dan ikuti channel Murmeniko. Kemudian di sebelah kita yang sudah tidak asing lagi dengan supernya istilah Weljos. Nah, ini Mas Danang yang punya channel Keluarga Bimocil. Nah, bagi sahabat-sahabat Datar Media yang ingin mengikuti atau pengen tahu tentang wisata-wisata di Jogja serta wisata-wisata kuliner, bisa merapat dan tempel terus channel dari Keluarga Bimocil ini. Nah, kita tentunya di sini tanpa alasan ya, kita berada di monumen gempa untuk mengenang kejadian gempa kurang lebih 15 tahun silam yang terjadi pada tahun 2006, kemudian disusul pada tahun 2010. Saat ini kita ada di tepi Sungai Opak, di mana Sungai Opak ini terkenal dengan sesarnya. Sebenarnya posisi kita ini di tepi Sungai Opak sama seperti tempat-tempat lainnya yang ada di lembah sungai besar ya, tapi di sini ada yang beda, ada yang lain, karena kejadian gempa 2006 dilanjut 2010 ini memberikan sesuatu perubahan yang fenomenal, baik tentang kondisi lingkungan maupun dalam perkembangan keilmuan, terutama di bidang kebumian. Nah, ini kita mulai dari Mas Murmeniko ya. Aslinya namanya Mas Muryanto ya Mas? Muryanto asli. Nah, ini channelnya Murmeniko. Kejadian gempa 2006 yang dampaknya luar biasa dengan korban jiwa mencapai ribuan ini, waktu itu pas kejadian sudah umur berapa ya Mas Muryanto ini? Waktu itu umur sekitar 18 tahun. 18 tahunan ya, tapi masih sempat ini ya, merekam dampaknya tetangga-tetangga ataupun malah teman-teman di beda kampung atau gimana, bisa diceritakan Mas Mur? Ya, waktu itu kan bisa dibilang daerah Bundong itu paling parah sebantul ya, se-Jogja mungkin. Karena korbannya mencapai ribuan dan banyak sekali korban meninggal langsung saat kejadian gempa 2006 itu. Dan banyak sekali korban yang luka, cacat, meninggal, hingga korbannya dari bayi sampai orang tua itu ada semua. Dan rata-rata di daerah sekitaran Bundong, daerah sini semua itu. Terus waktu itu sudah sempat ikut berpartisipasi untuk evakuasi ya, atau malah juga ikut panik atau gimana waktu itu kejadian kan, itu Mas? Setelah kejadian gempa itu kan langsung ada isu tsunami dan semuanya bikin panik kan. Terus sebisa mungkin saya membantu mengevakuasi tetangga-tetangga yang terkena runtuhan, yang terkubur dalam keadaan meninggal dan hidup. Saya ikut membantu mengevakuasi, menemukan, dan keluarga saya sendiri ada yang terkubur, alhamdulillah langsung diangkat dan selamat begitu. Jadi waktu terkubur itu ini ya masih hidup-hidup dan ya, bisa diselamatkan ya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kemudian untuk
Mas Danang ini waktu kejadian sudah umur berapa dan apakah sudah terbentuk keluarga Bimocilnya atau gimana Mas Danang? Ini saya pas kejadian itu 2006 ya Om. Itu masih baru lulus SMA itu saya pas 2006. Jadi di sekitar umur 19-20 tahun. 20 tahun lah. Gitu. Seangkatan lulus Seangkatan SMA. sama Mas Mur. Terus dampak langsung yang dirasakan di tempat tinggalnya Mas Danang ini gimana Mas? Terasa goyangnya atau kepanikannya saja atau gimana Mas Danang? Nah, waktu itu karena rumah saya itu termasuk di kota ya Om, di Kejayan, di daerah Pasar Demangan itu utaranya. Nah, di tengah-tengah antaranya Merapi sama pantai. Jadi waktu itu kepanikannya yang luar biasa begitu terasa di situ Om, karena begitu gempa kita lari keluar dan mendengar kabar bahwa Bantul parah. Bantul parah ini kita belum tahu ini gempa ini dari Merapi apa dari laut gitu loh tuh. Nah, begitu ada isu tsunami kita langsung ke utara. Begitu ke utara ada yang ke selatan. Ada yang bilang Merapi. Waduh, wah di situ sangat crowded sekali di tengah kota itu. Tapi belum bisa laporan ya, pasukan kocar-kacir itu belum bisa ya. Belum bisa Om. Belum bisa laporan ya. Pokoknya paniknya jos banget itu. Iya. Jadi Mas Mur ini domisilinya nggak jauh dari Pundong ya. Jadi dampaknya yang luar biasa itu begitu terasa untuk Mas Mur dan keluarga serta tetangganya. Jadi memang Pundong ini kan berada di dataran yang kontak langsung dengan tinggian atau perbukitan. Sementara untuk kontak ataupun batas dari dataran dan perbukitan itu diwakili oleh Sungai Opak. Nah, Sungai Opak inilah yang menjadi jalur daripada gempa yang menurut penelitian itu berarah kurang lebih 48 derajat. Kalau utara 0 derajat, selatan 180 derajat, berarti 48 derajat itu arahnya sekitar timur laut. Jadi memanjang dari Parangtritis hingga ke daerah Prambanan. Nah, kemudian kejadian sampai 2 kali, 2006 dan 2010 dalam selang 4 tahun itu ternyata ada kaitannya bahwa energi yang menimbulkan gempa yang episentrumnya diperingati dengan adanya monumen gempa ini. Nah, itu menyisakan tenaga regangan yang masih tersimpan. Padahal yang sudah keluar nyata aja dampaknya bisa dirasakan Mas Mur beserta keluarga dan tetangganya. Ini masih tersimpan dan akhirnya keluar kembali tenaga-tenaga yang regangan tersebut pada tahun 2010. Jadi dampak yang terbesar terutama pada daerah dataran ini dikarenakan komposisi batuan di dataran itu adalah hasil produk-produk sedimentasi muda dari Gunung Merapi. Sementara untuk tinggian yang ada di sebelah timur tenggara itu adalah produk-produk bebatuan yang lebih tua, lebih kompak, sehingga daya getar atau respon terhadap getaran dia lebih kokoh, lebih kuat daripada yang lapisan muda yang sifatnya lebih elastis. Nah, jadi kenapa yang berada di perbatasan dari jalur sesar opak ini dampaknya luar biasa parah karena sifat dari batuan yang ada di sekitar kontak tersebut. Jadi menurut beberapa pakar setelah kejadian gempa itu dipetakan dipetakan, jadi daerah-daerah yang terdampak kerusakan yang parah itu semua dipetakan sehingga timbul zonasi dari coveran daerah-daerah bahaya sesar opak ini. Kemudian dalam perkembangannya kan diteliti terus itu dari pihak UPN, UGM, ITB, LIPI maupun pihak independen yang terkait dengan kepentingan penelitian. Nah, itu dihasilkan setidaknya 8 konsep tentang terbentuknya sesar opak ini. Nah, kemudian pada perkembangan terakhir itu terjadi perubahan dari yang awal diprediksi kemiringan dari bidang perlapisan
bidang kedudukan dari sesar opak ini Om, ini yang awalnya diprediksi miring ke arah barat, ternyata setelah ditelusuri dengan adanya 2 kali gempa dalam selang 4 tahun ini ternyata dia miring ke arah timur. Jadi bidang kedudukan dari Yonah Patan sesar opaknya itu dia miring ke arah timur, Jadi kemudian ada perkembangan hasil penelitian lagi bahwa yang bekerja ini sebagai agen sesar opak ini belakangan diketahui bukan hanya sesar opak ini saja yang memberikan agen kerusakan, tapi pada perkembangannya ada juga jalur namanya jalur dengkeng. Jalur dengkeng itu relatif berarah timur barat. Jadi kenapa bentuk bukit dari Parangtritis hingga ke Prambanan itu yang relatif timur laut, kemudian dia membelok relatif ke arah timur barat sampai ke Wonogiri, itu lingkaran dari perbukitannya. Jadi di situ kalau lihat Google nanti di zoom out ya, akan kelihatan bentuk antara batas yang daratan dengan yang relief perbukitan, itu sangat unik yang mencerminkan batas-batas indikasi adanya struktur opak dan struktur kali dengkeng. Nah, jadi kenapa waktu tahun 2010 di daerah Pundong ini kemungkinan cuma sekitar 4, sekian skala Richter, tapi di Prambanan terasa sampai 6, sekian. Itu karena pertemuan 2 struktur atau 2 patahan antara sesar opak dan kali dengkeng ini. Kurang lebihnya begitu Om. Jadi ya kalau untuk tempat tinggal Om Danang ini kan agak lumayan jauh ya. Jadi mungkin ya kepanikannya sama tapi dampak kerusakannya yang beda. Gitu. Mungkin Mas Mur bisa cerita tentang fenomena di sini yang menjadikan tempat ini begitu fenomenal di 2 periode itu Mas Mur. Jadi gimana ya? Saya juga nggak tahu awalnya di sini kok jadi pusat titik gempa 2006 itu yang dibangunnya monumen itu sekitar dibangun tahun 2016 ya, sama diresmikan oleh Gubernur DIY dan Bapak Bupati Bantul Suharsono waktu itu, menelisik tentang gempa 2006 dan 2010 ya. Saya sendiri kurang tahu penyebabnya yang 2010 itu Pak. Yang masih saya mau tanyakan itu apa? Lempeng Asia Australia ya, itu apa sih Pak yang mempengaruhi gempa itu apa? Belum paham sampai sekarang. Kemarin kan keluarga Bimocil ini kan mengupload Gumuk Pacir ataupun Pantai Taliwolu ya. Itu sudah menyangkut membicarakan mengenai dilarang berenang karena di situ ada palung. Dan memang palung ini kan dampaknya luar biasa kalau ada tumbukan dari lempeng samudra dan benua ini yang ada sekitar palung tersebut. Itu memang tiap tahun itu selalu bergerak. Pergerakannya walaupun cuma dalam hitungan senti, tapi itu kan menopang suatu masa batuan yang sangat besar sekali karena lempeng ukurannya benua ya. Ukurannya benua, jadi walaupun cuma berapa senti itu setiap ada pergeseran itu dampaknya ke daratan juga luar biasa. Jadi selain pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya kerusakan karena dia melepaskan energi, itu juga mempengaruhi posisi dari waduk magma jalur pegunungan. Jadi pertumbukan lempeng ini juga menyebabkan terjadinya evolusi gunung api Mas, yang awalnya itu berada di deretan selatan Pulau Jawa, kemudian sekarang yang kita lihat kenampakannya di sebelah utara yang kita kenal dengan gunung api modern seperti Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing. Nah itu ringnya itu sekarang sudah berjarak kurang lebih 50 km dari posisi gunung api Purba. Nah, jadi gunung api Purba ini sudah mati karena apa? Tumbukan lempeng yang terus-menerus ini menggeser waduk magma sehingga bergeser ke arah utara pelan-pelan, sehingga yang selatan ini sudah ditinggalkan, sudah mati.
yang aktif sekarang ada di utara. Nah ini kaitannya kecuali dengan gempa yang ada, juga ada keterkaitan dengan pergeseran mengenai waduk-waduk magma. Nah ini gimana ini untuk keluarga Bimocil ini Weljosnya belum keluar ini. Nah satu yang menarik dari channel bumi ini sama Om keluarga Dakar Media Bimocil ini selalu luncuran kata-kata Weljosnya nih yang bikin ini ya meriah super renyah ini untuk channelnya keluarga Bimocil ini. Itu meluncur secara harfiah, secara alami. Jargonnya. Pokoknya saya tuh asal mangap tapi agak terarah itu. Nah, yang pengen tahu untuk tempat-tempat wisata maupun kuliner, jangan lupa simak terus dan tempel terus channelnya keluarga Bimocil. Kemudian untuk yang pengen tahu keindahan pantai selatan Jogja dengan aneka ragam naga-naga terbangnya, bisa simak untuk channelnya Mur Meniko. Peternak naga ini. Atau mau ada iklan yang lain Mas untuk lobsternya ataupun kepitingnya kalau itu di luar gencar YouTube itu. Di luar YouTube kalau gitu. yang bisnis. Iya, bagi penggemar seafood ya. Iya. Kalau menginginkan bahan mentah untuk keperluan keluarga ataupun partai besar bisa hubungi, bisa di komen di Google Maps YouTube-nya ya. Ada Alvaris Seafood gitu. Alvaris Seafood. Ada Google Map-nya. Kemudian Om Danang, Iya, Om. gimana untuk perkembangan channel keluarga Bimocil ini? Apakah ada wacana untuk pengembangan dari wisata ke lain seperti petualangan atau apa? Kalau lihat bodinya Om Danang ini kan body explorer. Nah, kita tunggu suasana hutan dengan kesendiriannya. Selama yang lagi Kedepannya mungkin bisa juga mengarahkan ke arah petualangan saya dengan teman-teman di sini dengan keluarga saya juga ada variasi dan mungkin bisa usulan juga nanti teman-teman di luar sana bisa tahu tempat yang menarik nanti Rawan. Kita tunggu untuk perkembangan channel keluarga Bimocil ini semoga semakin berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel keluarga Bimocil maupun di channelnya Mas Mur Meniko. Bimocil ya, Bimocil ya. Iya. Bimocil. Bimocil. Kemudian Mas Mur untuk Ya. minggu-minggu ini kira-kira ada event nggak di karena kalau lihat channelnya Mur Meniko ini intensif sekali para naga terbangnya. Kira-kira ada agenda apa dalam akhir pekan ini bisa diinformasikan Kalau- kepada media? Kalau di pantai selatan khususnya Parang itu Sentral semua itu kan saat ini karena pandemi jadi ada event khusus. Jadi kalau ada acara layangan naga yang datang banyak itu secara spontanitas biasanya nggak ada panitia khusus. Jadi cuman share WA aja pada ngumpul semua kan nanti kan kalau ada panitianya kan malah bermasalah. Iya kan? Karena mengundang ya. Iya. Mengundang. Jadi spontanitas aja itu. Jadi kalau paling ramai itu minggu sore di pantai Parangkusumo dan Parangtritis itu pasti ramai itu. Penerbang pemula maupun yang memang Iya. sudah profesional. Ya, dari luar kota dan Jogja biasanya minggu sore ramai. Saksikan kemeriahan naga-naga terbang di channel Mas Mur Meniko. Jangan lupa juga subscribe, like, komen. Ada yang disampaikan? Jangan lupa subscribe channelnya Om Dakar Media. Ikuti terus ini. Iya, tentang ilmu bumi dan sejarah. Edukatif banget. Saya nonton video ini informasinya nambah terus. Kayak gini sampai mantul-mantul ya. Biar narasi dari Inilah silaturahmi kita antar beberapa channel ini
saat kalang kabut antara janji untuk kopi darat ngobrol rame-rame atau tidak, akhirnya ya alhamdulillah ada kesempatan untuk ngopi darat bersama channel Murmeniko dan channel keluarga Bimocil. Nambah peseduluran. Nambah peseduluran. Ya. Saksikan video-video selanjutnya tetap bersama Datar Media. Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.